Sorotan lainnya, Saudara, kasus buronan Joko Chandra menyeret nama sejumlah perwira tinggi Polri. Para jenderal Polri ini diduga ikut berperan dalam memuluskan pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kapolri pun tak segan mencopot mereka dari jabatannya. Keberadaan Joko Chandra di Indonesia mulai terungkap saat dirinya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 8 Juni 2020. Sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra antara lain Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan. Asep diduga membantu Joko Chandra membuat KTP elektronik sebagai salah satu syarat untuk mengajukan PK. Tak hanya itu, baru-baru ini publik juga dihebohkan saat masyarakat anti korupsi atau MAKI membeberkan adanya surat jalan Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Atas tindakannya, Brigjen Prasetyo Utomo dinyatakan melanggar kode etik. Selain itu, beredar pula dokumen surat bebas COVID-19 untuk keperluan Joko Chandra bepergian yang diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Mengenai hal ini, Mabes Polri masih akan memintai keterangan pembuat surat. Dari Barreskrim kemarin sudah meminta kepada Kadifropam untuk memeriksa anggota-anggota kami yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan. Dan tentunya setelah itu kami akan menindaklanjuti dengan memproses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk juga bagaimana peristiwa hapusnya red notice, dan juga bagaimana kemudian bisa muncul surat keterangan kesehatan atas nama terpidana JC. Nama perwira tinggi Polri lain yang diduga ikut berperan dalam kasus pelarian Joko Chandra antara lain Brigjen Nugroho S. Wibowo, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Irjen Napoleon Bonaparte, Kadifhub Inter Polri. Polri menyatakan Brigjen Nugroho S. Wibowo melanggar kode etik karena menerbitkan surat pemberitahuan dihapusnya nama Joko Chandra oleh Interpol. Jadi memang sudah dari Propam juga tentunya tetap meminta keterangan ya, karena kita berkaitan dengan etik ya, kode etik dan disiplin. Jadi kita akan memberikan keterangan kepada ZNCB ya, ZNCB itu. Nah inilah yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik ya di sana gitu. Dan tentunya ya namanya surat menanyakan berkaitan dengan red notice itu adalah dari penyidik yang mengajukan. Itu seharusnya menanyakan itu. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, menduga masih ada sejumlah jenderal lain yang terlibat dalam melancarkan pergerakan Joko Chandra. Oleh karena itu, Neta Espane meminta Presiden Jokowi turun tangan dan membentuk tim pencari fakta kasus Joko Chandra. Indonesia Police melihat tidak bisa berharap pada polisi untuk menuntaskan ini. Meskipun polisi sudah mencopot salah satu brigjen kemarin ya, brigjen yang mengeluarkan surat jalan buat Joko Chandra, dicopot dari jabatannya. Tapi kita tidak yakin kalau polisi yang menangani semuanya akan terungkap. Ya paling hanya sebatas di situ, di brigjen itu. Sebab itulah untuk menuntaskan kasus ini, Presiden harus turun tangan, membentuk tim pencari fakta. Dengan membentuk tim pencari fakta, semua yang bertanda tangan ini diperiksa, sehingga mereka akan ngomong siapa aja jenderal yang terlibat. Kasus pelarian Joko Chandra diduga melibatkan banyak pihak, tak hanya polisi. Pengacara Joko Chandra juga diduga meminta bantuan pihak kejaksaan. Saat ini Kejaksaan Agung tengah memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Agung Supriyatna, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus Joko Chandra. Pemeriksaan dilakukan pasca tersebar video viral yang menunjukkan pertemuan yang diduga antara Agung Supriyatna dan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking. Karena diduga di dalam medsos tersebut ada keterlibatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka kami melakukan klarifikasi terhadap
adanya informasi itu. Nah, klarifikasi ini atau pemeriksaan ini dilakukan oleh siapa? Dalam hal ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berada di bawah kendali Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, tentu kami nanti akan terbuka menyampaikan kepada masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti benar Joko Chandra bisa dengan mudah berpindah dari satu kota ke kota lainnya dengan bantuan aparat penegak hukum, hal ini tentunya mencederai rasa keadilan. Polri dan lembaga penegak hukum lainnya punya kewajiban terhadap masyarakat untuk bisa menangkap Joko Chandra dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, agar masyarakat bisa sepenuhnya percaya dan punya harapan terhadap hukum di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.